Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Roma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu, gitu kan. Nah, makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Roma bicara soal itu. Jadi jangan dong diripro-ripro seperti itu, kemudian dia jadi ikon untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Saya tidak bukannya tidak respect dengan Roma, tapi ini harus diletakkan pada posisinya. Sama kayak kita meletakkan Dr. Sugeng, sama kayak kita meletakkan Manah Kemali dalam konteks pernasapan ini. Jadi Roma ini bicara dari sudut pandang mana? Kita tidak ingin memuja-muja orang atau melahirkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh dalam konteks ini. Kita bisa puja-puja ke Kiai Imaduddin karena dia adalah yang menyalakan bel tentang hal ini. Ini serius ini. Saya merasa dilecehkan oleh mereka yang tidak bicara dari si passionnya, kemudian nimbrung di passion orang lain. Ketika orang sekelas Gus Baha bicara soal nasab yang diyakininya, kita rame-rame menyalahkan, ya kan? Katanya bahwa Gus Baha tidak pakar di situ karena dia adalah pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, yang jelas kan. Kemudian Gus Baha orang melarang Gus Baha untuk bicara soal itu. Oke, Badillah. Ini kan menariknya di sini, Bang Haji ketika bertemu dengan karib lamanya, yaitu seorang Habib Abdullah Sahab, itu merasa tetap aja sebagai kawan, tetapi secara tegas, garis tegas bahwa persoalan nasab beliau tetap kencang, yaitu tidak percaya bahwa meyakini bahwa Habaib atau Ba'alawi itu bukan zuriyah. Makna apa yang Anda lihat pemandangan tersebut sehingga Bang Roma betul-betul kita lihat sebagai sosok humanis, sosok yang betul-betul matang di dalam kehidupan beragamanya. Silakan, Ki Obed. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hormat saya untuk Mas Yusuf, untuk Kiai Haji Taufik SH, MH, juga untuk Dr. Soleh Basari. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas 3 hal. Sebelum memaparkan ketiga hal ini, saya ingin mengawali pada sebuah simpulan saya terhadap fenomena diskursus nasab ini, relevansinya dengan Bang Haji Roma Irama. Mabuk nasab Ba'alawi ini itu sudah sampai pada titik kritis. Posisi Bang Haji adalah posisi terapisnya. Bang Haji lah terapisnya. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Dr. Sugiharto, Dr. Sugeng Sugiharto dan Profesor Manahim Ali itu dalam posisi seperti ini sebagai diagnosanya, sosok-sosok yang mendiagnosa. Nah, posisi saya ini menghibur saja, menghibur teman-teman Pak Ali, juga menghibur teman-teman dari Kiai Imad. Dalam perspektif akademik saja saya posisinya di sini. Nah, pembahasan pertama, sebenarnya Bang Haji ingin membuktikan komitmen persahabatannya dari perspektif kemanusiaan. Jadi, kalau meminjam istilah sebuah sajak itu, idza ahabbaka ahadun bisidqin la yataghayyara mahma kanat adzuruf. Jadi ketika ada seseorang yang mencintaimu dengan benar, dia tidak akan berubah seperti apapun keadaannya. Lah, Bang Haji Roma Irama dalam konteks ini itu ingin membuktikan cinta sejatinya dalam konteks kemanusiaan tanpa dipengaruhi nasab. Dan Bang Haji sebenarnya juga menginginkan dari klarifikasi beliau yang saya tonton dari awal sampai akhir itu, Mas, itu ingin tetap mengajak sistem persaudaraan, relasi kemanusiaan tanpa dipengaruhi oleh nasab. Terkait dengan nasab, biarlah realitas yang berbicara, dan itu jangan pengaruhi titik relasi kemanusiaan dalam persahabatan. Sampai Bang Haji meneteskan air mata itu, saya lihat bentuk totalitas persahabatan beliau dalam konteks relasi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, di situ Bang Haji
ingin memastikan relasi kemanusiaan itu adalah sebuah relasi yang didasarkan pada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa atasimu bihablillahi jami'a. Jadi ayat dari surat yang berbeda antara tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dalam ayat yang lain beliau juga mengutip dalam ayat dari surat yang lain beliau juga mengutip wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini bukti bahwa relasi kemanusiaan beliau itu didasarkan kepada untuk saling nasihat-nasihati dalam konteks kebenaran dan dalam konteks kesabaran, juga dalam konteks berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Islam. Sebenarnya ini yang ingin ditekankan oleh Bang Haji Roma Irama dari pembahasan saya yang pertama, Mas Yusuf. Yang kedua, Bang Haji sebenarnya ingin memberi ruang hak atas potensi manusia tanpa dirusak dengan amarah. Jadi Bang Haji itu betul-betul clear dalam konteks meletakkan potensi manusia. Potensi manusia itu kan ada roh. Roh punya nutrisi, nutrisinya adalah membangun keutuhan relasi dengan Allah sebagai sebuah fitrah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, hatta bahkan orang mengaku ateis sekalipun itu sebenarnya hanya dalam konteks lisannya, tapi hatinya secara fitrah tidak bisa dilepaskan dengan Allah, karena itu bagian daripada nutrisi roh manusia. Dan yang kedua, manusia itu ada potensi qalb. Potensi qalb ini butuh nutrisi. Nutrisinya adalah empati, simpati terhadap kemanusiaan. Dan itu ingin direfleksikan oleh Bang Haji, bagaimana beliau tetap ingin mempotensikan hatinya dalam ruang kemanusiaan dengan dalam diskursus nasab ini dengan para habaib untuk tetap merefleksikan kasih sayang dan cinta. Potensi yang ketiga dalam diri manusia adalah al-aqlu, yaitu akal. Akal juga butuh nutrisi. Nutrisinya adalah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga Bang Haji meskipun beliau adalah seorang seniman besar yang cenderung lebih mengedepankan aspek zauk, rasa, tetapi Bang Haji tetap rasional. Memahami sesuatu itu secara rasional, bukan hanya dalam aspek perasaan saja, emosi rasa saja, tapi juga perspektif nalar, sehat. Ini menarik, seorang musisi legendaris masih mempotensikan akal untuk memahami sesuatu secara objektif, mana yang rasional dan mana yang tidak rasional, termasuk hasil diagnosa kenasaban dari riset Kiai Imad, kemudian Dr. Sugeng dan Prof. Manahim Ali, itu adalah bentuk rasionalitas yang memang harus dipahami secara rasional, jangan dipahami secara emosional. Dan yang potensi keempat adalah anafas. Nafas ini kan banyak transformasinya. Yang pertama, yang paling rendah adalah nafsu amarah bisu. Nafsu yang selalu didorong untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, Bang Haji ingin nafsu ini dipatok dalam konteks mutmainnah. Artinya apa? Apa artinya sebuah nasab? Untuk dipertahankan dalam konteks amarah seperti itu. Bukankah lebih baik nafas itu dipatok dalam konteks mutmainnah, sehingga ada hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, tanpa harus mengglorifikasi atau bahkan menginterpolasi nasab yang justru malah merusak relasi kemanusiaan. Bang Haji ingin menekankan ke sini, Mas Yusuf. Kemudian yang terakhir dari simpulan saya setelah nonton klarifikasi dari Bang Haji Roma Irama, itu saya membaca Bang Haji ingin ingatkan dua hal yang berbahaya pada diri manusia, yaitu al-amthal wal ajsam. Ada kecenderungan manusia itu membuat pengandaian dan perumpamaan dalam hidupnya yang akan menjatuhkan manusia pada halusinasi dan imajinasi yang negatif. Dan Bang Haji ingin mengajak sebuah perumpamaan atau pengandaian dalam hidup itu mestinya harus diarahkan dalam bentuk perumpamaan atau pengandaian yang lebih realistik, yang lebih mengarah pada karya-karya yang lebih bermanfaat. Jangan sampai perumpamaan itu hanya jatuh pada pola-pola
mengglorifikasi atau mengunggul-unggulkan leluhur yang tidak rasional, yang tidak empirik, yang tidak realistik, yang justru akan menjerumuskan arah hidup manusia. Toh pada akhirnya kalau sudah mengglorifikasi, orang bisa mengglorifikasi, setelah mengglorifikasi mau apa? Ibaratnya kalau orang itu membayangkan pengen naik pesawat, setelah naik pesawat lalu mau apa? Membayangkan pengen makan sate, setelah makan sate lalu mau apa? Mengglorifikasi nasab, mengunggul-unggulkan leluhur secara berlebih-lebihan. Kalau sudah selesai mengglorifikasi, mengunggul-unggulkan lalu mau apa? Sebenarnya kan hanya pada tataran perumpamaan saja itu. Karenanya hal-hal seperti itu untuk dihentikan, jangan jatuh pada hidup yang perumpamaan atau pengandaian yang berlebihan. Kemudian ajsam manusia semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu adalah dari Adam, dan Adam itu dari debu. Bang Haji ingin memastikan relasi antar manusia, baik itu Ba'alwi atau Bani Jawi, semuanya sama. Tanpa harus bagaimana jasad dari Ba'alwi itu harus lebih tinggi daripada jasad Bani Jawi. Jangan seperti itu. Jadi betul-betul langkah-langkah Bang Haji itu ingin membangun sistem kesetaraan secara total, Mas Yusuf. Dan itu ingin beliau buktikan tidak hanya dalam konteks lagu-lagu yang beliau ciptakan, tapi Bang Haji ingin betul-betul membuktikan dalam konteks ruang kehidupan ini secara real dan nyata. Hidup itu mesti harus dibangun dalam konteks keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Sebagai penutup, toh pada akhirnya, dan di situ juga disebutkan oleh Bang Haji menegaskan sebuah ayat Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ada di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bang Haji dalam klarifikasi itu sebenarnya isinya bisa saya pahami ingin ke sana, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ki Ubedillah. Memang fenomena Bang Haji Roma ini adalah sosok musikus legendaris, sampai-sampai Menteri Agama mengatakan bahwa ini dalam satu podcastnya, sampai hari ini belum ada penyanyi dangdut sekelas Bang Roma, the only one Roma Irama in the world. Dia menggunakan musik dan lagunya sebagai media dakwah. Ini ungkapan Menag ini saat memberikan sambutan pada refleksi dan proyeksi Kemenag di Jakarta, yaitu tanggal 27 Desember 2004 lalu. Selain bernyanyi, Bang Haji sasilat dan bela diri. Kita perlu ahli waris intelektual seperti ini. Baik, itulah sekelumit tentang Bang Haji, dan Bang Haji sangat punya integritas sehingga ketika kemarin terjadi accident lah, bukan accident, tetapi terjadi peristiwa di mana ketika memberikan dakwah di LDPBNU, kemudian sedikit menyinggung masalah nasab, karena di situ ada salah satu habaib yang juga kawannya, dia memprediksi ini akan hangat kembali, dan betul. Di beberapa media sosial ada yang mengatakan Roma Irama tobat, Roma Irama menangis minta ampun. Ternyata sudah diklarifikasi bahwa Bang Haji sama sekali tetap konsisten dan punya integritas untuk membahas masalah nasab, dan satu barisan yang saya lihat videonya dengan keiman. Baik, saya langsung boleh silakan, nanti langsung silakan. Baik. Oke, saya memberi tambahan sedikit. Ini ingin membocorkan saya. Sebenarnya di spanduk kehadiran Habib itu sebenarnya tidak termasuk yang akan memberi ceramah sebenarnya, Susur. Dan informasi dari panitia sebenarnya memang undangan itu siapapun yang mau datang silahkan. Tetapi secara spesifikatif untuk memberikan sambutan sebenarnya tidak ada untuk Habib itu, Mas Susur. Bahkan informasinya Habib itu datang karena informasi dari Ustadz Maulana yang selebritis itu. Dari informasi Ustadz Maulana itu Habib itu datang, dan dalam kapasitas kedatangannya itu kemudian panitia memberi inisiatif atau apa, tidak tahu prosesnya. Kemudian Habib itu menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bang Haji, menyampaikan lebih dulu, baru kemudian adalah Bang Haji.
Tetapi memang tidak ada rencana dari panitia mengundang Habib itu Mas Yusuf di acara itu. Dan panitia sendiri terkejut kok ada Habib datang, dan telisik ketemu telisik ternyata memang kedatangan Habib itu ada informasi dari Ustadz Maulana, tetapi memang kehadiran itu tidak ditolak karena memang acara itu acara untuk umum, siapapun dari kalangan yang ingin datang akan disambut dengan baik karena memang itu acara-acara kegiatan dakwah untuk umum Mas Yusuf. Tetapi secara spesifik undangan untuk Habib sebenarnya tidak ada Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Dalam klarifikasinya memang Bang Haji mengatakan bahwa kaget. Pertama dia undangan ada Habib, kemudian juga yang kekagetan kedua ketika Habib itu ternyata adalah teman lamanya. Yang kedua ketika Bang Haji menangis, sebetulnya menangisi kerendahan dirinya bahwa menciptakan lagu, banyak sekali lagu yang viral sehingga dia mengintrospeksi dirinya. Apakah benar ini adalah karya lagu itu karya Bang Haji? Sehingga Bang Haji betul-betul menangis di situ, merasa terharu bahwa lagunya begitu dahsyat. Baik, Dr. Soleh Basari, ini kita menyorot tentang Bang Haji, tentang kearifan Bang Haji, tentang kebijaksanaan Bang Haji, tentang memaknai tentang agama dan juga tentang integritas. Gimana Anda bisa memotret terhadap sosok Bang Haji ini? Silakan, Dr. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ki Ubaidillah, Mas Taufik dan Mas Yusuf. Saya sampai lupa ini mau bicara soal Haji Roma Irama. Jadi pertama bahwa saya penikmat dangdut, terutama dangdut klasik, dangdut konven model Raja Dangdut Roma Irama. Pertama itu. Lagu-lagunya penuh makna, penuh pesan, dan trending. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, tetapi memang saya kurang mengikuti Haji Roma Irama di luar persoalan dangdut. Dulu waktu era-era saya SMA itu masih sesekali bolos nonton filmnya, kayak Satria Bergitar dan lain-lain. Nah, belakangan ketika di usia-usia matang gitu, selesai kuliah dan lain-lain, saya kurang mengikuti perkembangan Raja Dangdut kita ini. Nah, kemudian termasuk ketika Roma tiba-tiba bicara soal habaib pun, sebenarnya saya juga tidak surprise gitu. Kenapa? Ya karena memang banyak yang punya passion, punya kesungguhan di bidang-bidang lain, tiba-tiba ikut juga dibawa oleh Mas Yusuf untuk bicara soal habaib, termasuk saya. Tapi itu oke lah. Yang jelas kan Haji Roma ini idola atau ikon, salah satu dari, saya setuju banyak tokoh yang menyebut bahwa dia adalah ikon musik dangdut atau musik Melayu istilah kita ya, untuk menggambarkan bahwa itu musik asli Nusantara. Nah, sebenarnya saya menunggu Haji Roma Irama ini tidak sekedar bikin podcast atau tidak bicara soal habaib seperti pada suka atau yang lain-lain, tapi saya menunggu Roma ini seperti bikin karya kayak Qasidah Burdah atau Maulid Ad-Dibai atau semacamnya. Kenapa? Ya kalau beliau ini kan teruji, terbukti, empirik, karya-karyanya trending, karya-karyanya digemari, karya-karyanya itu menjadi legend di bidang musik, di bidang seni, di bidang perfilman. Nah, dan saya juga menikmati syair-syairnya yang dalam, syair-syairnya yang penuh makna, yang ngena gitu. Nah, artinya kan kalau hal ini dipindah ke katakanlah cinta Rasul dalam perspektif pelurusan bahwa mereka yang mengaku dirinya dzurriyyah yang kita dikenal dengan nomenklatur habaib itu bisa diluruskan dengan model-model seni, bukan model-model yang umum seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Roma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu, gitu kan. Nah, makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Roma bicara soal itu. Kemudian yang kedua, analisis Roma ketika terkait bahwa habaib itu bukan dzurriyyah itu juga sangat standar. Sangat standar artinya bahwa itu juga dikutip oleh banyak orang yang
yang kontra Muhyiddin. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang genuine dari Rhoma Irama ini terkait dengan cara dia memotret bahwa habaib bukan dzurriyyah. Nah, kalau seperti ini kan dia mendowngrade dirinya dari seorang idola, dari karya-karyanya yang legend, kemudian menjadi follower, menjadi Muhyiddin dalam bentuk lain. Ya. Muhyiddin yang bukan Muhyiddin habaib. Artinya apa? Dan saya yakin bahwa Rhoma tidak sekedar nyari popularitas di sini atau nyari kesibukan lain. Dan tidak latah gitu. Nah, mohon maaf, jadi Bang Haji dalam konteks ini adalah awam di sini. Sebenarnya kan kita ingin bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan untuk melakukan desakralisasi nasab ini bicara dari background, dari sudut pandang dia ya, dari sudut pandang passionnya, latar belakang sebelumnya. Dr. Sugeng bicara soal dari sisi tes DNA, dari sisi sains. Kemudian Manahem Ali bicara dari sisi manuskrip. Nah, Rhoma ini kan bisa bicara soal dari sisi itu. Jadi ini kemudian apa sih yang dicari Rhoma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi Wibat menyebut bahwa itu tidak diundang. Apa itu? LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Rhoma Irama? Sebagai ahli agama, emang LDNO krisis sehingga ngundang sekelas Rhoma untuk pendakwah. Ini bukan entertain. Ini bukan nada dan dakwah. LDNO itu dakwah dalam arti konven, arti dalam sebenarnya. Jadi harus bertanggungjawabkan sisi-sisi itu, baik Rhoma maupun LDNO-nya. Beda kasus kalau kemudian dakwah di di televisi atau di medsos, orang bisa keluar masuk di situ. Tapi kalau organ resmi LDNO itu jelas ada standarisasinya. Tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Rhoma. Kita mengakses secara Rhoma memimpin menjadi imam sholat misalnya. Yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya. Terkait kolkolah, terkait wakof dan atau intar idghamnya. Jadi ini LDNU harus dikasih warning keras bahwa terjadi di situ dramatisasi atau framing soal Habib dan semacamnya. Kita dorong Rhoma untuk bicara di sisi itu dari konteks passion dia. Dari konteks background dia, bukan ikut-ikutan Yusuf Maras, bukan ikut-ikutan Fuad Pleret atau semacamnya. Jadi Manahem Ali cocok di situ, dia bicara soal manuskrip. Kemudian Dr. Sugeng cocok di situ karena dia bicara dari sisi sains. Saya cocok di sini karena saya mengutip hadis Quran yang genuine. Jadi jangan dong diribru-ribru seperti itu, kemudian dia jadi ikon untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Saya bukannya tidak respect dengan Rhoma, tapi ini harus diletakkan pada posisinya. Sama kayak kita meletakkan Dr. Sugeng, sama kayak kita meletakkan Manahem Ali dalam konteks penasaban ini. Jadi Rhoma ini bicara dari sudut pandang mana? Kita tidak ingin memuja-muja orang atau melihatkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh dalam konteks ini. Kita bisa puja-puja ke Kiai Imaduddin karena dia adalah yang menyalakan bel tentang hal ini. Ini serius ini. Saya merasa dilecehkan oleh mereka yang tidak bicara dari si passionnya, kemudian nimbrung di passion orang lain. Dan itu tidak tuntas, dan itu tidak genuine. Kalau dia menghadirkan sesuatu yang unik, yang genuine, yang diterima oleh publik sebagai yang tidak didapatkan dari pihak lain, oke lah. Kalau kemudian repro-repro dan semacamnya, saya kekaguman saya pada Rhoma itu menjadi menjadi penuh pertanyaan bahwa lagu-lagu yang legend itu, informasi yang saya dengar kabarnya adalah repro dari lagu-lagu India atau terjemahan atau lain-lain. Ini nanti perlu kita cek lagi. Kalau kemudian bukan genuinitas yang dihadirkan, kalau berlagu itu boleh lah, nggak ada persoalan. Tapi kalau soal pernasaban, dia membangun reasoning, membangun dalil yang bukan dari pencarian dirinya, beda kasus dengan Kiai Imad, beda kasus dengan Dr. Sugeng dan juga Manahem Ali. Dalam konteks ini kita letakkan dalam seperti apa peta tentang Rhoma ini, kan gitu. Mungkin itu dulu Pak Yusuf. Ya. Saya harus kalah ini. Saya sedikit mengklarifikasi ya Dr. Soleh, yang saya tahu informasinya bahwa Bang Haji Rhoma diundang ke LD PBNU adalah dalam rangka dakwah musik dan dakwah, sehingga Bang Haji mencoba untuk memberikan sebuah elaborasi tentang musik, kemudian tentang dakwah, sehingga bagaimana peran efektivitas musik di dalam dakwah Islam. Nah ini sebetulnya yang saya lihat ini Bang Haji Rhoma ini
tidak tahu apa-apa skenarionya, dan dan saya ikuti videonya, memang berbicara tentang bagaimana proses penciptaan sebagai kreator musik atau pencipta musik sehingga muncul musik-musik yang legend. Nah, kira-kira itu informasinya, Dr. Soleh. Nah, tapi menarik ini, Dr. Soleh, bahwa Bang Haji itu tidak punya kapasitas menurut Dr. Soleh sebagai pakar nasab. Tapi bisa saja seorang Bang Haji Roma katakan bukan orang yang pertama yang menyalakan bel, tetapi sebagai influencer yang memberikan sebuah transmisi yang dahsyat. Nah, kira-kira mungkin seperti itu, Dr. Soleh. Apakah itu alasan itu bisa diterima oleh Anda? Begini, jadi ini kan pro kontra ya kan. Ketika orang sekelas Gus Baha bicara soal nasab, yang diyakininya kita rame-rame menyalahkan, ya kan? Katanya bahwa Gus Baha tidak pakar di situ karena dia adalah pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, yang jelas kan. Kemudian Gus Baha melarang Gus Baha untuk bicara soal itu. Nah, dalam konteks seperti ini, dari awal saya mengaku, misal konteks saya tidak ahli nasab ya. Tapi saya menggunakan parameter lain terkait habaib duriyah atau bukan. Jadi saya meyakini teori saya, konstruksi yang saya bangun, reasoning yang saya hadirkan. Gitu loh. Itu dari sudut pandang saya sebagai dosen, sebagai dokter Islamic Studies. Ini harus ada penghormatan pada itu. Kita melarang Gus Baha untuk bicara pernasaban karena katanya tidak ahli di situ, kemudian tiba-tiba memberi ruang yang luar biasa pada Roma. Yang kita tidak mendengar genuisitas pemikirannya, bangunan reasoningnya, cara dia mempresentasikan, melakukan istimbat hukum, melakukan penyimpulan bahwa dia bukan duriyah itu seperti apa. Jangan dong kita melarang Gus Baha bicara itu, tapi kemudian persilahkan Roma yang sama-sama tidak punya keahlian bicara itu. Ada fairness dalam konteks keilmuan. Makanya saya menyebut ini gerakan menyimpang jauh, tidak murni lagi. Kita bicara soal duriyah itu soal pemurnian duriyah Rasul, hal yang mulia. Tapi kalau kemudian pemurnian dengan cara-cara sifatnya itu gerakannya tidak murni lagi, terus apa gunanya kita bahas ini? Kita ini bicara soal kemurnian nasab orang yang paling mulia sejagat raya sepanjang masa. Jadi harus menepikan, mensterilkan dari nafsu, dari unsur negatif, dari kepentingan-kepentingan jangka pendek duniawi. Apalagi nafsu-nafsu terkenal dan lain semacamnya. Kita harus tanya pada hati kita. Benar kita menyebutkan di dalam konteks ini apa sih mau kita? Kita meluruskan seseorang yang mengklaim dirinya itu sebagai duriyah Rasul, padahal bukan. Sementara cara kita meluruskannya dengan cara-cara yang tidak orisinil, dengan cara-cara yang tidak genuine, dengan cara-cara yang tidak lurus. Gitu loh. Jadi makanya saya menyebut, bicaralah Roma itu dari sudut seniman, dia bikin qasidah, burdah atau semacamnya. Sama Manakhem Ali bicara soal catatan manuskrip, sama Dr. Zulus bicara soal sains. Sama Gus Baha juga dilarang bicara soal itu. Kenapa? Karena menurut banyak orang dia tidak ahli. Tiba-tiba Roma dipersilahkan kartu merah. Ada fairness dalam keilmuan itu. Ada sportivitas di situ. Tidak bisa ngawur semacam itu. Orang-orang awam harus didudukkan, harus dikasih tahu. Ya mungkin itu Mas Yusuf.